Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum. Setelah sholat berjamaah selesai, ya langsung pulang dan tidak ikut sholat sunnah lagi. Apakah itu boleh? Ya, jadi setelah selesai sholat berjamaah langsung pulang tanpa mengerjakan sholat sunnah setelahnya. Apakah itu diperbolehkan? Baiklah, kepada saudara yang bertanya atau saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama, ya, yang namanya sholat sunnah ya sunnah. Ya, yang maknanya apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak sampai mendapatkan siksa. Ya, beda hanya dengan sholat wajib. Ya, sholat wajib atau sholat 5 waktu apabila ditinggalkan kita berdosa. Ya, akan tetapi sholat sunnah apabila ditinggalkan ya tidak sampai berdosa. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang ditanyakan apakah itu diperbolehkan, maka jawabannya adalah boleh-boleh saja. Ya, setelah seseorang itu sholat fardu, selesai sholat fardu langsung meninggalkan tempatnya ya, atau meninggalkan masjid dan pulang ke rumahnya tanpa mengerjakan sholat sunnah setelahnya, sholat sunnah ba'diyah setelahnya, maka itu boleh-boleh saja. Ya, akan tetapi ya kami himbau ya, jika tidak ada yang mendesak, alangkah baiknya ya setelah mengerjakan sholat mengerjakan sholat fardu, kita juga mengerjakan sholat sunnah. Ya, karena kenapa? Karena sholat sunnah itu ya itu adalah penyempurna terhadap sholat kekurangan yang ada dalam sholat fardu yang kita laksanakan. Ya, sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis bahwa nanti di akhirat yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba itu adalah sholatnya. Ya, adalah sholatnya. Ya, jika sholatnya baik, ya faqad aflaha wa anjah. Ya, maka sungguh ia telah beruntung dan selamat. Akan tetapi wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ya, akan tetapi jika sholat fardunya buruk atau rusak, ya maka sungguh dia termasuk orang yang celaka dan merugi. Ya. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Ya. Dan jika didapati ya di dalam sholat fardunya ada kekurangan, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikatnya, ya wa huwa a'lam, dalam keadaan Allah sudah sebenarnya sudah mengetahui segalanya. Allah berfirman kepada malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Ya, unzuru, lihatlah atau periksalah wahai para malaikatku. Ya, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku ini mempunyai sholat sunnah. Ya, jika hamba tersebut mempunyai sholat sunnah, ya mungkin sewaktu hidup di dunia dia rajin melaksanakan sholat sunnah, ya fayukmalu biha ya man intaqasa min fardhatihi, maka disempurnakanlah kekurangan yang ada di dalam sholat fardunya dengan pahala sholat sunnahnya, ya atau dengan ibadah sunnahnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi fungsi daripada sholat sunnah itu adalah penyempurna terhadap sholat wajib jika ditemui ada kekurangan-kekurangan. Ya, jadi demikianlah kepada saudara atau saudari yang bertanya bahwa sebenarnya boleh-boleh saja ya, bahwa setelah seseorang itu selesai mengerjakan sholat 5 waktu langsung pulang ya, dari masjid tanpa mengerjakan sholat sunnah. Akan tetapi ya lebih baik alangkah baiknya jika tidak ada yang mendesak ya kita mengerjakan dulu sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di salah satu di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online.
Adapun isi pertanyaannya, Pak Ustadz, boleh nggak kita sholatnya itu nggak pakai iqomah? Ya, boleh nggak kita sholatnya itu nggak pakai iqomah? Baiklah, kepada saudara yang bertanya, jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Ya, karena adzan dan iqomah itu, ya itu hukumnya sunnah dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi mengumandangkan adzan atau iqomah, ya itu hukumnya adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban, bukan merupakan syarat sahnya sholat. Ya, jadi seorang yang adzan, yang sholat 5 waktu, mendirikan sholat 5 waktu tanpa adzan dan iqomah, sholatnya tetap sah. Ya, hanya saja alangkah lebih baiknya jika kita ya bisa mengumandangkan keduanya. Ya, minimal kalau tidak bisa adzan, ya kita mengumandangkan iqomah, khususnya kita saat kita akan sholat sendirian misalnya. Ya, jadi demikianlah, semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya adalah, ya kok saya cari-cari masih bingung yang mana yang betul ya. Pas di bacaan ada al-lillahi ta'ala atau ada an lillahi ta'ala. Tolong dijawab, soalnya masih belajar. Ada an apa ada al yang betul? Ya, jadi ini dalam masalah lafaz niat sebelum kita mendirikan sholat, ya saat kita akan takbiratul ihram. Ya, baiklah kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang pertama, ya ini adalah masalah tajwid. Ya, kalau kita membacanya tanpa menggunakan kaidah tajwid, ya maka bacanya ada an lillahi ta'ala. Ada an, ya, dengan menjelaskan tanwin yang ada pada huruf hamzah. Ada an lillahi ta'ala. Ya, sedangkan apabila kita membacanya dengan menggunakan kaidah tajwid, maka cara bacanya ada al-li, ada al-lillahi ta'ala. Ya, jadi tanwinnya ini lebur ke dalam huruf lam. Ya, tanwin lebur ke dalam huruf lam atau dimasukkan ke dalam huruf lam tanpa berdengung. Ya, dan di dalam ilmu tajwid itu disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ya. Kemudian yang kedua, karena ini bukan ayat Al-Quran, maka boleh-boleh saja kita membacanya tanpa menggunakan tajwid. Ya, beda kalau ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran itu, ya ketika kita membaca Al-Quran itu harus dibaca dengan menggunakan tajwid. Ya, sedangkan lafaz niat, ya, sebelum kita takbiratul ihram saat akan mendirikan sholat, ini bukanlah ayat Al-Quran, maka boleh-boleh saja kita membacanya tanpa tanpa tajwid. Ya, seperti ketika kita berbahasa Arab. Ya, seperti kalau kita berbahasa Arab, ya contoh man ma'ak, man ma'aka. Ya, siapa yang bersamamu? Ya, boleh man ma'aka, nunnya dibaca jelas tanpa dimasukkan ke dalam huruf mim. Man ma'ak. Ya, boleh-boleh saja karena itu bukanlah ayat Al-Qur'an. Ya, jadi benar saja, boleh-boleh saja dibaca ada al-lillahi ta'ala, boleh juga dibaca ada an lillahi ta'ala. Ya, jadi semuanya boleh-boleh saja. Ya, jadi boleh usolli sunnatat tarawih. Ini contoh lafaz niat salat tarawih. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati. Ada al lillahi ta'ala. Boleh juga ada an lillahi ta'ala. Ya, sekarang contoh salat lafaz niat salat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati. Ada an lillahi ta'ala atau ada al-li, itu yang menggunakan tajwid ya. Ada al-lillahi ta'ala. Jadi boleh ada an, boleh juga ada al-lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita ketahui bahwa
melafazkan niat sebelum kita takbiratul ihram itu bukanlah sebuah keharusan. Ya, sekali lagi, melafazkan niat sebelum kita takbiratul ihram itu bukanlah merupakan rukun salat. Yaitu di dalam mazhab Syafi'i, yaitu hanya dihukumi sebagai sunnah. Ya, sunnah melafazkan niat. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, demikianlah jawaban kami bahwa ya, boleh menggunakan adaan lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan untuk mendapatkan video-video ya, terkait, silahkan teman-teman kunjungi beranda channel Quran online ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.